Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Ramadhani, NIM Q1A118182, kelas ITPD. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi UTS aplikasi bioteknologi pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi pangan konvensional. Bioteknologi pangan konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Contohnya, kecap ikan. Kecap ikan adalah cairan coklat bening hidrolisis dari ikan yang diberi garam dan biasanya dibuat sebagai penguat rasa atau pengganti garam pada berbagai jenis makanan. Ciri-ciri kecap ikan yaitu kecap ikan berwarna coklat, bening, rasanya asin dan berbau ikan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kecap ikan antara lain ikan, garam, jahe, lengkuas, kayu manis, dan gula merah. Alat yang digunakan dalam proses pembuatannya yaitu wadah fermentasi atau fermentor, wadah perebus, kompor, kain penyaring, botol, alat penutup botol, dan pemberat. Selama fermentasi ikan, ada beberapa jenis bakteri yang membantu proses tersebut. Di antaranya adalah bakteri asam laktat seperti Leucosotis mesenterides, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus cerevisiae. Proses diagram alir fermentasi kecap ikan. Mula-mula ikan segar dicuci, kemudian disusun dalam wadah dan ditambahkan garam, dan ditutup rapat dan diberi pemberat. Setelah itu terjadi fermentasi. Setelah difermentasi, dilakukan penyaringan dan pembumbuhan dan pemasakan. Setelah itu kita melakukan pembotolan dan jadilah kecap ikan. Materi selanjutnya itu tentang bioteknologi pangan modern. Bioteknologi pangan modern mulai mengalami perkembangan signifikan setelah struktur DNA ditemukan pada tahun 1950-an. Bioteknologi modern lebih dikenal sebagai jenis bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme. Rekayasa genetik adalah manipulasi gen secara langsung untuk suatu tujuan praktis. Salah satu teknik rekayasa genetik adalah DNA rekombinan di mana suatu sel disisipkan gen tertentu dengan memanfaatkan teknik cloning atau juga disebut kultur jaringan. Contoh dari bioteknologi pangan modern yaitu seperti hormon pertumbuhan untuk sapi. Pada tahun 1979 di Cornell University, New York, pada ilmuwan memulai penelitian pertama mengenai rekombinan bovine somatotropin atau biasa disebut dengan RBST, yaitu hormon pertumbuhan sintetik untuk sapi. Hormon ini disuntikan ke sapi perah untuk meningkatkan produksi susu. Pada tahun 1990-an, makanan hasil rekayasa genetik pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. American Medical Association atau biasa disebut dengan AMA dan National Institute of Health atau NIH secara independen menyimpulkan bahwa daging dan susu dari sapi yang diberi RBST sama amannya dengan sapi biasa. Setahun kemudian, American Pediatric Association juga menyetujui RBST pada tahun 1993. FDA memberikan persetujuan untuk penggunaan RBST pada sapi perah. Terdapat keunggulan bioteknologi pangan konvensional. Beberapa keunggulannya itu biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Adapun keunggulan bioteknologi pangan modern diantaranya hasil dapat diperhitungkan dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik,
perbaikan sifat genetik lebih terarah dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya atau sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.